Masno yang filsafat lebih bisa mendalami. Saya hanya ingin mungkin sharing yang agak sedikit membumi coba ya. Jadi dinamika pendidikan dimanapun selalu berkembang seiring dengan kehidupan sosial dan politik suatu negara, biasanya seperti itu. Sehingga merupakan sebuah keniscayaan jika paradigma dalam dunia pendidikan juga tidak akan mapan sepanjang masa. Walaupun tetap berawal dari ideologi yang telah disepakati. Ideologi dari sebuah negara termasuk yang ikut mempengaruhi paradigma pendidikan, beserta segala atribut pengembangannya. Secara luas memang paradigma ini dapat juga kita artikan sebagai sebuah konsep atau keyakinan atas sebuah sistem, baik itu tentang asumsi, nilai, dan praktek sebagai cara memandang realita. Sementara itu juga ada perkembangan definisi terbaru. Dalam sains dan filsafat menyebutkan bahwa paradigma merupakan serangkaian perbedaan konsep atau pola pikir termasuk teori, metode, postulat, dan standar sebagai kontribusi legitimasi di lapangan. Oleh karenanya penafsiran terhadap paradigma sendiri juga terus berkembang dan tidak akan pernah selesai, terutama sangat terkait dengan kondisi dan situasi kehidupan real pada saat itu. Nah, sementara mengenai seni sendiri juga banyak pendapat. Seperti ada yang mengatakan seni itu sebagai ekspresi atau aplikasi dari keterampilan kreatif dan imajinasi seseorang, khususnya pada bentuk-bentuk yang tampak mata atau yang visual. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa seni itu adalah sebagai cabang aktivitas kreativitas. Ya, jadi seni itu adalah berbagai cabang aktivitas kreativitas, baik itu melukis, mungkin musik, sastra, tari, teater, dan sebagainya. Atau sesuatu yang diciptakan melalui imajinasi beserta keterampilan yang mengandung ekspresi ide atau perasaan. Secara umum biasanya seni itu memiliki 3 kategori, yaitu representasi, ekspresi, dan bentuk. Walaupun berabad lamanya, kesan representasi masih lebih kuat karena juga dipahami sebagai replikasi atas suatu keindahan atau sesuatu yang bermakna. Maka lahir definisi seni adalah mimesis, komunikasi, bentuk yang signifikan, serta institusionalisasi dari teori seni. Di luar persoalan seni dan karya seni yang dianggap penting, maka juga tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan sebagai bagian dari kehidupan manusia. Dan juga dapat ditemukan dimanapun juga pendapat yang mengatakan bahwa seni itu penting karena mencakup semua domain perkembangan, terutama pengembangan anak misalnya, yang mengarah pada aspek kognitif, motorik, afektif, termasuk kemampuan bahasa, sosial, mengambil keputusan, mengambil risiko, dan komunikasi. Dan bukan hanya itu saja, karena seni juga bisa mendorong ekspresi diri dan kreativitas, serta membangun rasa percaya diri sebagai rasa identitas individu. Nah, sehingga belajar seni dapat membantu pengembangan pemikiran, yaitu terutama pemikiran kritis, dan kemampuan menginterpretasikan dunia di sekelilingnya. Bahkan juga banyak dunia pendidikan menggunakan media seni untuk mempresentasikan konsep yang rumit secara visual agar lebih mudah dipahami. Oleh sebab itu terdapat keyakinan bahwa seni yang sangat diperlukan karena merefleksikan nilai-nilai budaya, keyakinan, dan identitas, serta dapat membantu melestarikan berbagai komunitas berbeda yang mengisi kehidupan manusia di dunia ini. Jadi seni itu merupakan kronik dan pengalaman kehidupan manusia sepanjang zaman. Termasuk manusia juga memerlukan seni untuk dapat memahami dan membagi sejarah. Namun demikian, juga banyak pendapat kontroversial terkait seni.
Karena tidak banyak orang memiliki apresiasi yang sama tentang hal itu. Itu sudah keniscayaan yang harus kita terima memang. Walaupun banyak pendapat, seolah sepakat kalau seni dapat memberi makna pada kehidupan, serta membantu untuk lebih memahami dunia ini. Bahkan diyakini sebagai bagian dari budaya, karena dapat membentuk manusia untuk memahami secara mendalam tentang emosi. Selain meningkatkan kesadaran, juga membuka ide beserta pengalaman yang baru. Bahkan lebih jauh lagi, seni juga dianggap dapat merubah manusia atau terjadi pembaharuan dengan memproyeksikan berbagai imajinasi dan realitas yang mempengaruhi cara berpikir dan berkehidupan. Sehingga manusia dapat merasakan dunia. Perasaan atas penciptaan seni akan memacu pikiran, keterikatan, dan bahkan perbuatan, karena banyak sekali orang yang menyadari secara baik mengenai perasaan, karena dimotivasi hanya oleh sebuah karya seni. Itu salah satu contohnya saja. Sementara dari sisi pelaku atau seniman, diartikan sebagai orang yang ikut dalam aktivitas terkait mencipta, mempraktikkan, atau mempertunjukkan seni. Dalam pemahaman sehari-hari maupun secara akademis, kadang seniman hanya diartikan sebagai praktisi seni semata. Walaupun makna dari sosok seniman jauh lebih luas dari hanya bidang seni, karena orang kreatif tidak hanya dalam bidang seni. Pada prinsipnya seniman dari dulu telah disejajarkan dengan pemikir, filsuf, bahkan politisi. Karena sebuah karya seni tercipta sebagai hasil dari pemikiran mendalam, reflektif, imajinatif, strategis, sebelum dieksekusi dengan media dan bentuk tertentu. Pendidikan seni dimanapun sudah mulai diperkenalkan sejak seseorang belajar, kalau anak-anak itu mulai dari PAUD hingga menengah ke atas, bahkan sampai perguruan tinggi. Selebihnya pendidikan seni secara utus atau kebidangan dapat diperoleh pada jenjang perguruan tinggi atau biasanya pada akademi atau institut seni. Namun demikian, lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tingkat sarjana dengan menyertakan bidang seni juga sering bias dengan pemahaman seni itu sendiri. Karena apa? Karena di Indonesia kita memiliki dua jenis pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan seni, yaitu satu, lembaga tinggi khusus hanya di bidang seni, yang menggunakan seni sebagai objek formal maupun material dalam penelitian maupun praktek. Dan yang kedua, lembaga pendidikan tinggi non-seni yang memiliki program studi seni sebagai bagian dari prodi non-seni lainnya, yang dalam penelitiannya atau pengajarannya memposisikan seni sebagai objek material. Ya, jadi kalau yang di akademi atau college, kalau di luar itu atau institut, seni itu objek sekaligus jadi objek formal dan sekaligus material. Kalau di perguruan tinggi non seni biasanya seni itu sebagai objek material. Jadi kalau misalnya pendidikan berarti objek formalnya pendidikan. Nah, kompetensi kelulusan serta pencapaian pembelajaran dari jenis perguruan tinggi tersebut secara prinsip tentu akan berbeda. Orientasi perguruan tinggi pertama, yaitu yang seni tadi, adalah pada keterampilan dan penguasaan bidang seni agar lulusan memiliki kompetensi sebagai sarjana atau ahli seni yang kelak bisa berprofesi sebagai seniman, praktisi seni, kritikus seni, konsultan pendidikan seni, peneliti seni, dan lain-lain. Sementara yang kedua, yaitu yang di perguruan tinggi non-seni, berorientasi pada kompetensi kelulusan sarjana pendidikan, yaitu guru seni atau kritikus pendidikan seni atau peneliti pendidikan seni, dan sebagainya, yang memiliki kemampuan memanfaatkan seni sebagai media untuk meningkatkan kreativitas anak didik di sekolah umum, bersama-sama dengan kompetisi bidang lainnya. Namun demikian, diperlukan juga konsistensi dan pemahaman secara sadar dalam implementasinya agar tidak terjadi bias yang dikarenakan memiliki kesamaan objek material. Selain itu juga tidak boleh dilupakan adalah modal kesejaraan perguruan tinggi tersebut. Karena pengalaman merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan pendidikan. Dalam artian,
Semua lembaga pendidikan tinggi memiliki core bisnis masing-masing yang berbeda sesuai dengan pilihan serta identitasnya. Oleh karenanya, prodi seni di dalam perguruan tinggi non seni lebih berpijak pada konsep dan pengembangan peran serta pemanfaatan seni di dalam proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan non seni. Mulai dari tingkat dasar yaitu PAUD tadi sampai ke tingkat SMA. Karena berdasarkan keyakinan bahwa seni penting karena meliputi semua wilayah perkembangan anak. Dapat mengembangkan fisik, motorik, dan kognitif, bahkan afektif, dan sebagainya. Nah, anak dapat mempelajari tentang diri mereka sendiri dan lainnya melalui aktivitas seni, sehingga sangat membantu untuk membentuk rasa percaya diri. Tujuannya bisa bermacam-macam, baik sebagai media untuk mengkomunikasikan ide pembelajaran, menciptakan rasa estetis, mengembangkan persepsi alamiah, atau hanya untuk kesenangan saja, termasuk membentuk emosi. Dengan demikian, tampak jelas azas manfaatnya. Dan pengajaran seni sangat membantu anak dalam mengembangkan keterampilan fisik, bahasa, sosial, dalam hal mengambil keputusan, termasuk mengambil risiko, dan daya untuk mempertemukan atau juga menyatukan. Konsep seni di dalam pendidikan non-seni adalah mengacu pada belajar, instruksi, dan pemrograman berdasarkan materi seni, baik tangible maupun intangible. Jadi materi pendidikan seni termasuk seni pertunjukan seperti tari, musik, teater, dan seni rupa seperti menggambar, melukis, patung, kriya, dan desain, sehingga akan semakin memperjelas kegunaannya, di mana hubungan seni dengan pendidikan non-seni, yaitu pada pengaruhnya terhadap kehidupan sosial siswa. Bahkan dapat meluas hingga menembus batasan pembelajaran secara akademis, karena dapat mencapai nilai-nilai komunitas pula. Dan seni sudah sejak lama, bahkan sepanjang sejarah telah dipertimbangkan dan disepakati sebagai satu kesatuan dalam sistem pendidikan non-seni. Terlebih bekal pengalaman seni pada anak-anak dan orang muda, baik di dalam maupun di luar sekolah, merupakan salah satu tantangan dalam lanskap kultural kita. Hal ini secara alamiah sudah menjadi perhatian para praktisi, pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat secara umum. Dengan asumsi bahwa mata pelajaran seni budaya mengacu pada arus besar belajar dan mengajar seni sebagai bagian dari pendidikan umum. Tentu saja pada praktiknya sangat memungkinkan melibatkan bantuan seniman berbagai bidang untuk berbagi pengalaman dengan peserta didik mengenai seni profesional dan praktik kebudayaan di ruang publik. Sehingga konsep seni di dalam pendidikan, baik sebagai sumber maupun program, dapat mengembangkan ide apapun untuk menstimuli praktiknya. Salah satu misi dari Departemen Pendidikan adalah memungkinkan semua pembelajar meraih potensinya dan berkontribusi pada perkembangan sosioekonomi serta budaya. Oleh karenanya, pendidikan seni memiliki kontribusi penting dalam misi tersebut, serta luasnya sasaran dari pengembangan kreativitas dalam masyarakat dan perekonomian. Karena dipercaya bahwa kreativitas harus diletakkan pada inti dari masa depan masyarakat dan negara. Seni merupakan hal pertama yang kita hadapi, terutama bagi kekayaan kreativitas, dan dengan memposisikan seni berdampingan dengan subjek lain di dalam sistem pendidikan. Karena semua itu diakui memang seni memiliki keterkaitan intrinsik antara pendidikan dan seni. Memang juga disadari kalau kreativitas bukan suatu keterampilan, namun juga bukan sebuah proses intelektual yang berdiri sendiri. Ia merupakan sebuah kemampuan yang hadir dengan implikasi mendalam bagi kehidupan manusia. Sementara seni tidak memonopoli kreativitas, justru secara khusus membantu pengembangannya. Kreativitas bukan semata-mata proses intelektual, karena dia diperkaya oleh kapasitas lain berupa perasaan, intuisi, dan imajinasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kreativitas bukanlah sebuah aspek kecerdasan tunggal, tetapi saling mendukung dengan berbagai wilayah berbeda dari pengalaman dan inteligensi seseorang. Secara nyata atau real dapat dikatakan banyak interaksi seni dalam pendidikan.
pada waktu belajar di sekolah. Tetapi tidak semuanya juga mendapat tempat di sekolah, karena mengandung dua konsep, yaitu pertama, menyertakan intervensi seni ke dalam domain pendidikan formal, dan kedua, menyertakan keterlibatan siswa dengan praktik seni pada domain publik, biasanya seperti peristiwa pada ruang-ruang kesenian, baik lokal maupun internasional. Di dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan non-seni, tetap melibatkan aspek keterampilan semua cabang seni, tetapi bukan setara seniman profesional. Nah, praktik seni dalam perguruan tinggi non-seni dapat terjadi di dalam maupun di luar lembaga, mulai dari lingkungan atau kunjungan sesekali ke sanggar seni, program apresiasi yang diperluas, baik secara intensif atau melalui proyek kolaboratif. Kemudian seniman, organisasi seni, mahasiswa, dosen dapat bekerja sama untuk menciptakan pengalaman berkesenian yang memperkaya kurikulum, serta mendukung misi utama dari lembaganya. Karena praktik seni juga akan ikut memperkaya kehidupan semua yang terlibat, khususnya dalam memelihara perkembangan pikiran dan imajinasi. Kemudian selain itu, kompetensi kelulusan yang diharapkan adalah sarjana dengan pemahaman baik atas pengetahuan profesional, yaitu perkembangan dan pembelajaran bagi siswa di sekolah umum, kemudian dapat membuat rencana instruksional dan manajemen keterampilan, yaitu pedagogi, keterampilan, dan penempatan perencanaan, serta memperhatikan penerapan keterampilan profesional secara tepat. Jadi ada keterampilan dan penempatan praktek, termasuk efek pembelajaran. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah nilai dari pendidikan seni sebagai sebuah aspek untuk membantu menciptakan masyarakat yang lebih bermakna dalam hal kreativitas, memahami diri sendiri serta orang lain dengan lebih baik, dan keterampilan serta pengetahuan seni yang digunakan secara lebih bermanfaat. Maka mahasiswa perguruan tinggi non-seni perlu menguasai model pembelajaran seni yang terintegrasi dengan sistem pendidikan dengan berbagai disiplin seni. Selain diperlukan aktivitas praktik baik seni rupa, seni pertunjukan, musik, dan sastra, juga diharapkan dapat memperkuat persepsi untuk menemukan kesadaran dan pemahaman antar elemen cabang seni yang saling mempengaruhi dalam lingkungan dan karya seni. Tetapi ada juga terdapat perbedaan mendasar dengan perguruan tinggi yang memang khusus bidang seni, yang mengacu pada seni sebagai salah satu model komunikasi yang dibentuk melalui material, teknik, dan makna berdasarkan ide penciptanya, atau juga sering dikatakan sebagai aktivitas mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pengamatan. Oleh karenanya, perguruan tinggi bidang seni memiliki dua aspek konsentrasi dalam proses belajar mengajarnya, yaitu satu, seni murni, dan dua, seni fungsional. Dalam konteks tersebut, maka tipe pendidikan seni dapat dibagi menjadi seni pertunjukan yang di dalamnya ada tari, drama, karawitan, musik, pedalangan, etnomusikologi, kemudian ada seni visual yaitu film, kriya, lukis, batik, patung, desain, dan sebagainya. Dan perguruan tinggi sejenis ini di Indonesia dikenal dengan nama Institut Seni Indonesia, yang sebenarnya lebih tepat diklasifikasikan sebagai sekolah karir. Dalam artian lembaga tersebut hadir untuk menawarkan pada siapapun belajar pada bidang khusus yang membutuhkan pelatihan serta waktu kuliah yang tertentu pula. Yang perlu ditonjolkan adalah kalau orang belajar seni hingga ke tingkat tertentu dan dapat meningkatkan keterampilan motorik dengan koordinasi mata, telinga, keterampilan memecahkan masalah, berpikir lateral, macam-macam analisis kompleks, itu semua diharapkan dapat terinternalisasi secara tanpa disadari melalui proses pembelajaran teori dan praktek. Walaupun bisa dikategorikan sekolah karir, tetapi lulusan perguruan tinggi seni memiliki kebebasan untuk memilih. Namun demikian, khusus untuk karir sebagai seniman, sama sekali itu tidak ada keharusan melalui perguruan tinggi seni. Ya, karena keterampilan seni bisa diperoleh secara otodidak, sejauh memiliki kedisiplinan dan ketekunan.
Jadi kita di masyarakat itu sering ada kesalahpahaman kalau menyebut seniman itu seolah-olah orang yang tidak bisa berpikir, yang perilakunya urakan, kalau berbusana juga tidak rapi. Saya kira itu sebuah kesalahpahaman karena belum mengerti saja. Jadi seniman itu adalah seorang pemikir seniman itu. Dan karena tidak ada satupun karya seni yang terjadi atau produk seni, apapun itu seninya, yang tanpa dipikir. Bahkan mikirnya itu sangat detail. Dan mereka juga melakukan penelitian, karena tidak ada seniman yang tidak mengamati, terutama lingkungan sosial. Jadi seniman itu adalah manusia yang paling peka terhadap lingkungan, yang punya empati. Nah, kalau misalnya bidang seninya adalah non-verbal, artinya yang di luar sastra, maka hasil pemikirannya tidak dituliskan, tetapi diungkapkan melalui bahasa-bahasa media, yaitu non-verbal tadi. Nah, kalau untuk seniman sebetulnya, kita dulu di Indonesia itu ada satu jenis perguruan tinggi yang dikenal dengan nama konservatori ya, atau akademi, yang memang hanya fokus pada satu bidang keterampilan seni, dan itu dipelajari secara tuntas. Lembaga yang sejenis tapi lebih besar dari konservatori seperti misalnya akademi atau fakultas dengan spesialisasi pada kajian, pelatihan, dan penelitian seni. Perguruan tinggi seni secara umum di Indonesia memberi gelar kesarjanaan yang dianggap berharga dan juga diinginkan karena cukup penting untuk bekerja dalam industri bidang seni. Karena di Indonesia menggunakan terminologi institut, maka perbedaannya dengan universitas adalah pada mata kuliah ditawarkan di mana institut biasanya fokus pada keterampilan tertentu, dan universitas core bisnisnya adalah riset. Jadi bukan berarti bahwa bidang seni itu tidak perlu riset. Jadi saya katakan di awal, semua seniman melakukan riset, yaitu melakukan observasi dan pengamatan. Bahkan kadang-kadang mendalam. Bedanya adalah, mereka tidak ada keharusan menuliskan proses dia berkarya, latar belakang masalahnya, kajian pustaka, itu mereka tidak punya keharusan. Karena apa? Karena mereka tidak butuh gelar sarjana. Jadi kalau kita butuh gelar sarjana, maka kita harus mengikuti aturan main sarjana, yaitu melakukan penelitian tertulis, kemudian produk pengetahuannya bisa didiseminasikan ke siapapun, ya, itu perbedaannya. Kemudian yang terakhir dalam konteks akademik, ya. Pendidikan tinggi, baik dalam bentuk akademi, institut, atau universitas, pada prinsipnya sama dalam konteks akademis, maka sangat tergantung pada kebutuhan. Bila ingin mengikuti mata kuliah yang lebih variatif, kemudian itu mungkin lebih tepat di universitas atau institut. Itu pilihan yang masuk akal. Tetapi bila menyukai atau punya minat yang fokus dan berhubungan dekat dengan pengajarnya, maka dapat memilih akademi dan tidak terlalu mementingkan gelar. Walaupun sekarang program diploma oleh pemerintah sudah diberi gelar juga, yaitu sarjana terapan. Maka di Jogja, di prodi saya prodi D4. Jadi itu prodi pertunjukan musik. Itu lulusannya sarjana terapan musik gitu. Dan itu sebetulnya jauh lebih jelas dibandingkan hanya mengatakan sarjana seni. Ya, sarjana seni itu seolah-olah menguasai semua cabang seni yang kadang-kadang di masyarakat itu juga bias. Jadi orang musik ditanya soal desain, orang desain ditanya soal tari. Kenapa? Ya sarjana seni kan. Ya. Jadi menurut saya untuk bidang seni sebetulnya program diploma itu sangat jelas dan langsung fokus. Jadi masyarakat tidak akan bingung. Sarjana terapan musik, sarjana terapan seni lukis, sarjana terapan kriya, ya semua menggunakan sarjana terapan. Hanya saja akademi seni di Indonesia yang dulu pernah ada sudah berkembang atau bergabung menjadi satu institut. Memang sebaiknya bila hendak menekuni bidang seni, maka sebelumnya sudah memiliki minat yang jelas, ingin berkarir dalam bidang seni sebagai apa. Kalau misalnya saya mau menjadi guru seni, maka datanglah ke perguruan tinggi non seni yang ada prodi seninya. Jadi sebetulnya lembaga institut seni Indonesia itu tidak memproduk guru sebetulnya. Walaupun carut-marutnya sistem pendidikan kita, akhirnya tiba-tiba di Yogyakarta ada prodi seni pertunjukan yang gelarnya SPD. Jadi waktu itu saya sempat menyampaikan aspirasi bahwa ini apa tidak salah, karena ini bukan lahannya seni sebetulnya, ini lahannya pendidikan. Nah itu, tapi itu urusan sistem ya.
Karena dengan makin berkembangnya bidang ekonomi kreatif, mau tidak mau juga makin memperluas cakupan bidang seni. Terutama dengan hadirnya teknologi. Ini yang tidak bisa dihindari lagi. Nah, dengan demikian, perguruan tinggi seni maupun non-seni, keduanya tetap harus senantiasa berkembang, sambil tetap memperkuat identitas akademiknya terutama, agar peserta didik tidak merasa salah dalam memilih jurusan. Termasuk bila Anda memilih jalur otodidak yang dalam bidang seni. Jadi kalau misalnya ada anak SMA yang mau jadi seniman, apakah saya harus kuliah? Tidak harus keharusan. Kalau memang Anda punya minat yang kuat dan memang tekun untuk otodidak, banyak seniman besar di dunia ini tidak melalui jalur pendidikan seni. Banyak sekali. Ya kalau di musik, karena bidang saya musik, Anda bisa lihat di Grove Dictionary of Music, itu ada puluhan ribu komponis besar, tidak semuanya melalui pendidikan tinggi. Jadi ada yang hanya les privat, kemudian dia mungkin sekolah hukum atau sekolah ekonomi, tapi pada akhirnya dia berkarir di musik, itu juga ada. Kalau kita lihat misalnya, ya contoh sederhana seperti kalau di Jogja ada yang namanya Butet. Butet itu sekolah seni rupa nggak selesai, kemudian dia menjadi aktor teater, bukan di seni rupanya. Adiknya Jaduk juga sama. Sekolah beberapa tahun di Akademi Seni Rupa, kemudian jadi musisi. Itu banyak lagi bukti-bukti yang lain. Baik teman-teman, saya kira itu sebagian kecil sharing dari saya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Sekian Pak Moderator.